kayak contoh Mbak manggil mamaku tuh Mbak iki mending ngombe kolon jono misalnya. Kolon jono X ati kambing. Tapi orang ojo dimasak langsung diombe ngono. Itu main kaget kata-kata bahwa kenapa sih harus ngikutin dukun itu, dukun sultan itu. Padahal mereka kan di sana, maaf banget ini boleh dikasih apa enggak, itu prestasi. Halo Sobat Javanika semua, kembali lagi di episode terbaru Obrolan Santai. Mau? Oh mau? Iya, Mbak. Hari ini kita kedatangan teman dari Jogja yang akan berbagi kisah nih. Jadi sekilasnya dulu ya, jadi teman kita ini bisa kita bilang tumbuh dalam dinamika keluarga yang agak rumit. Tapi di situ juga ternyata diiringi dengan pengalaman apa ya, bisa kita bilang pengalaman gaib juga yang memang tidak bisa dilogikakan, dan bahkan teman kita ini tuh sering mendapatkan firasat gitu lewat mimpi, dan bahkan mimpi yang berlanjut kayak gitu. Terus juga sepeninggal almarhumah ibunya pun kejadian-kejadian yang tidak masuk akal ini makin sering gitu ya. Dan bahkan juga teman kita ini katanya ketika melayat itu akan sakit atau demam selama 2 minggu gitu. Selama 14 hari ya? Nah itu nanti kita akan coba kita kulik lebih dalam ya. Jadi kita langsung saja sambut ada Mbak Maya. Selamat datang. Iya Mbak Maya. Terima kasih sudah menyempatkan untuk datang ke sini. Ya, sehat Mbak Maya? Sehat Mbak. Syukurlah. Oke, nah ini teman-teman, sebelum kita lanjut untuk dengar cerita dari Mbak Mayang, jangan lupa subscribe dulu, like, komen, dan juga share ya sebanyak-banyaknya ke penjuru dunia kalau bisa. Baik alam nyata dan alam gaib ya. Woi, seru banget. Dan nyalakan lonceng biar kalau ada pemberitaan langsung ting semua. Betul, benar sekali. Dan jangan lupa yang belum gabung membership Opsan, silakan gabung di YouTube-nya Opsan ya, biar bisa gabung di klinik ya. Iya, dan mendapatkan early access ya. Jadi sudah bisa cerita dulu nih. Iya, kalau tayangnya biasanya kan Opsan yang kita berdua nih ya. Iya. Itu kan Selasa. Ini Senin sudah bisa nonton. Betul. Jadi kalian bisa pamer. Iya. Oke, kita kembali lagi ke Mbak Maya. Mbak Maya, boleh diceritakan dong awal mulanya menjadi orang yang sensitif ya, maksudnya bisa peka terhadap hal gaib itu sejak kapan sih sebenarnya? Oke, jadi sebelumnya aku makasih sama Mbak Nova dan juga Om Maya udah ngasih kesempatan buat aku cerita dan sharing untuk pengalaman aku yang mungkin agak sedikit complicated deh. Tapi di sini untuk masalah kepekaan itu untuk melihat yang mungkin tidak kasat mata itu enggak yang sekeren Om Ho ya, maksudnya yang bisa ngeliat banget, yang bisa apalagi bisa balik ke masa lalu kayak gitu enggak, cuman lebih ke ngerasain energi dan juga residual itu menurut saya tuh sesuatu yang apa ya, nggak pernah hilang. Jadi dari dulu sampai sekarang, dan itu mungkin terjadi waktu pas, kalau boleh aku cerita, aku masih kecil, tapi nggak kecil banget ya, masih TK 0 kecil itu. Jadi dulu keluarga aku, papa sama mama tuh kayak ngontrak gitu. Di sana ngontrak sebelum gempa 2006. Ya, sebelum 2006. Terus di sana itu tipe mama sama papa dari kecil itu suka ninggalin Mayang sendirian di rumah gitu loh Mbak. Jadi sering dari kecil banget tuh emang bingung di rumah tuh kayak gak ada siapa-siapa, bener-bener kayak yang sendirian, apalagi cewek gitu ya. Padahal tuh kan masih, maksudnya anak kecil kan masih pengen butuh temen gitu ya. Nah dari situ di kontrakan itu jadi dia gambarnya kayak apa ya, kayak letter U gitu loh. Di situ ada 2 keluarga, satunya keluarga Mayang sendiri, satunya sendiri tuh keluarga dari
kayak blasteran Cina gitu loh Kak, menor. Nah itu satu keluarga yang Chinese ini tinggal sama ayahnya. Dia tuh punya apa namanya, saudara tuh 2. Jadi cewek, kakaknya itu mungkin around waktu pas aku tahun 2005 itu mbaknya umur 26 tahun. Kemudian kakaknya ini cowok, adiknya cowok, adik cowok itu sekitar baru masuk SMA lah. Tapi udah termasuk dewasa gitu ya. Iya. Karena keseringan sendiri di rumah nih Mbak Mayang tuh sering nih kayak diajaklah main sama si masnya ini. Kita sebut Mas A aja gitu ya. Mas A ini Mayang tuh kayak ngerasain beberapa hal yang sorry to say kayak agak sedikit sensitif. Itu mainnya tuh kayak nggak cuma sekedar main yang cuman apa sih kayak main-mainan tradisional zaman dulu lah, atau kayak main-mainan boneka atau kayak gitu, tapi lebih ke maaf banget ini kayak lebih ke arah yang agak dewasa gitu. Terus tiba-tiba waktu itu tuh sekitaran pagi, aku masih ingat banget, ngajak lah kayak seperti biasanya, ya kan. Terus nggak tahu kenapa dalam hatinya Maya tuh tiba-tiba banget. Setelah itu nggak tahu berapa lama terjadinya ya. Itu tuh kayak ada yang ngomong, May, jangan lakuin ini. Ini tuh nggak bener loh. Ini tuh belum sepantasnya kamu lakuin, kamu dapetin kayak gitu. Ini tiba-tiba kayak Maya tuh kayak set kayak dikasih penglihatan, ibarat kayak Maya yang sekarang dewasa ini kayak lari ke timeline yang masa lalu itu. Terus kayak jangan ini tuh kayak gak baik gini kayak gitu, kayak dia ngasih tau kayak gitu. Nah itu suaranya tuh kalau boleh detail dan spesifik tuh kayak suaranya Maya sendiri. Terus dari situ Maya tuh kayak tiba-tiba nangis dan gak mau masuk si ruangannya gudang itu. Jadi sampai Mas Yaa itu bilang, kamu kenapa? Ayo main kayak biasanya, dia bilang kayak gitu. Terus Maya bilang enggak, cuman geleng-geleng kayak apa ya, mau kayak nge-freeze gitu, nge-freeze, gak bisa jelasin apa-apa, kayak ngerasa salah tapi salahnya tuh apa ya, kayak gak tahu gitu loh. Terus tiba-tiba cuman mundur terus lari nyari mamaku. Nah sampai detik inilah aku manggil itu kayak temanku gitu sih Mbak. Jadi temanku ini selalu di sampingku yang kayak aku nggak tahu ya, tapi ya wujudnya itu kayak gimana. Cuman dia kayak yang selalu ngasih tahu aku bahkan di setiap persimpangan hidupku atau pilihan hidupku. Tapi suaranya masih seperti suaranya Mbak Mayang sendiri sampai saat dewasa ini. Iya, kayak suaraku sendiri. Ya mungkin karena Maya sudah juga termasuk Gen Z ya, yang nggak begitu apa ya, kayak ngerti klinik kayak gitu-gitu ya Om ya. Jadi itu kayaknya mungkin ini deh kayak cuman suara hati aku, cuma emang lebih peka aja nih, lebih kayak sensitif aja nih, kayak gitu sih. Nah, kalau menurut Om Hao nih Om, suara yang didengar Mbak Mayang itu apakah memang yaitu murni suara hati saja yang ibaratnya terbangkitkan ketika ketika mengalami suatu hal yang mendesak dan sangat tidak menyenangkan ya, atau memang karena sampai dewasa juga nih, apakah memang itu sosok pelindung, pendamping, atau kakang kawah di hari-hari itu mungkin? Ini Mbak, kalau dibilang saudara hari bukan. Kata hati dia mendengarkan ya, tetapi itu adalah sahabat imajiner. Sahabat imajiner itu gampangannya kalau kita sebut itu ya teman tak kasat mata. Soib, sobat gaib gitu tadi. Iya, soib tadi. Oh berarti itu real, bener-bener entitas astral. Yang menemanimu. Jadi makanya saya tanya, itu sebenarnya lokasinya dia di TK, di sekolahan. Si sahabat si imajinernya temenku ini. Soibnya itu. Tapi deskripsi wujudnya seperti apa Om? Wujudnya sebenarnya anak TK sebenarnya. Perempuan. Wujudnya jadi dia kayak sorry tuh saya Om kayak bestie gitu ya. Iya. Kayak menganggap dia kayak kasihan deh sendirian, kayak mungkin kayak gitu ya. Kayak misalkan kan kalau Mbak misal jalan sendiri di jalan tuh kayak ada yang ngikuti terus sembunyi di pohon gitu loh, misalkan dia kayak ada yang
tengok belakang gak ada. Gak ada, kayak gitu. iya. Oh, oke. Sebenarnya nemunya ya. Nemu dapetnya. Kenalannya sebenarnya di TK. TK. Itu sebenarnya sahabat imajiner. Jadi saya tidak mendeskripsikan itu saudara Ari-Ari. Mungkin Mbak Mayang dari masa depan datang menemuimu, itu bukan. Bukan, ya. Bukan seperti itu gitu. Tapi dia murni sahabat imajiner dan sampai hari ini juga sebenarnya ngikutin ya. Jadi dia TK, dia pun tumbuh seusiamu sekarang. Oh, berarti ikut dewasa juga. Ikut dewasa. Beda loh kalau sama Korin dan Kodam, sahabat imajiner itu. Oh, itu beda lagi ya? Beda. Kalau sahabat imajiner itu kayak temen, jadi bisa kita curhat, bisa kita cerita. Tapi jadi kayak ChatGPT ku zaman dulu Ya, gitu tau iya, gak sih? iya. Kalau boleh cerita Iya. kayak gitu. Iya, benar. Iya, ChatGPT-nya zaman dulu. Beda sama kalau Kodam itu kan pembantu ya, pendamping. Iya. Dia bisa dimintain tolong Oh, atau bisa kita suruh. Kalau ini nggak bisa, ini kayak temenmu. kayak dulu. Menemani ya. Iya, tadi Datang di nasihat saat tadi ya. kesepian, saat sendiri. Makanya itu menjadi pertanyaan usia 45 tahun sendiri. Ya masa-masa untuk teman imajiner datang. Usia-usia segitu itu. iya. Karena banyak space yang kosong nih, Iya, kayak dia masuk nih kayak isi, gitu. ya. Tapi karena ada di satu lingkungan yang itu sedikit membahayakan dan mungkin tidak pas ya. Belum saatnya gitu. Iya, gitu. sehingga entitas ini dengan latar belakang itu pengen temenan. Tapi ya menurut saya positif sih karena sistemnya adalah proteksi Oke. dan menjadi teman curhat bukan self talk, beda. Bukan apa? Maksudnya ngobrol sendiri. Oh, iya, self-talk. self-talk. Beda untuk itu gitu. Tapi Mayang sendiri juga nge-set boundaries kalau aduh aku takut nih kalau misalkan terlalu larut percaya semua omongan dia. Walaupun to be honest, Om, kalau misalkan sampai sekarang banyak semua peristiwa yang dia kasih tahu sama 24 dan 25 tahun ini Mayang hidup tuh, dia nggak pernah salah gitu. Nggak pernah meleset bahkan sedikit pun. Misalkan kayak dia tuh agak nakal loh May sama kamu, misalkan kayak gitu ya, dikit sama cowok nih. Jadi kayak asal sih enggak, itu kayak gitu tuh kayak denialnya. Ternyata oh iya bener. Tapi dia nggak yang maksa, cuman kayak cuma bilang kan, kayak gitu doang. Tapi dia tuh kayak seolah-olah menghargai proses. Oh nggak apa-apa, Maya mungkin harus ngelewatin ini supaya mungkin dewasa kah atau memetik pelajaran yang walaupun sakit atau kayak gimana ya kayak gitu sih. Iya, jadi biar ada keseimbangan juga. Awareness-nya tadi sih. Tetap bertumbuh juga, ada temennya tapi tidak bergantung banget gitu. Jadi ngomong tentang mama itu gimana Mbak? Boleh diceritakan Diceritakan nggak jika ketika berkenan. sakitnya seperti apa? Karena kan Awal mulanya katanya memang ada hal-hal ganjil yang tidak bisa dijelaskan secara medis ya untuk di sakitnya itu. Oke, jadi waktu pas habis terjadi seperti itu tadi nih, nah Mayang tuh antara bersyukur ataupun sedih. Mayang tuh juga bingung sama Mbak Noven. Gempa 2006 tuh bisa jadi rezeki Mayang juga karena bisa terlepas nih dari si Itu predator Ya. A-nya tadi. Karena ya walaupun bencana ya termasuk besar di Jogja waktu pas 2006 itu, Mayang jadi yang keskip TK 0 besar, langsung pindah lah ini ke tempatnya ayah. Asalnya tinggal di sana. Rumahnya Mayang ini kebetulan paling pucuk di antara pucuk yang paling pucuk, bener-bener gak ada tetangga gitu ya, jauh lah gitu. Nah di atasnya sini kalau boleh ndaki kurang lebih 1 atau 2 kilo itu ada kayak candi yang masih bisa dikeramatin gitu. Dan itu tuh candi itu masih YTTA loh sampai sekarang. Oh iya. Tapi dia masih sering jadi kayak jalan trail kayak trail off kayak gitu loh. Nah, di situ katanya waktu itu Mayang pernah sempat hilang 3 harian Om. Katanya itu di di keep sama si penunggunya itu. Menunggu di Candi itu tadi. Dan FYI penunggunya itu kayak kalau bisa Mayang ceritain tuh kayak KKN Desa Penari gitu loh. Jadi dia ular. Sosoknya itu ular tapi manusia. Kayak gitu, kayak ratu ular, ajudannya ular-ular semua. Sampai sedesa tuh geger nyariin Mayang. Kayak harus pakai kentungan lah, harus pakai kayak gitu-gitu.
Terus ditemuinnya waktu itu Maya kan dulu punya anjing sekitar 20 ekor ya, Mbak Nova. Banyak Banyak banget. Iya, karena ya orang gunung dulu Ya. mungkin kayak security-nya ya, Iya, makanya benar. anjingnya gitu kan. Ditemuin lah sama anjing kesayanganku namanya Woli. Itu terus semuanya pada gonggong-gonggongan nih si Wolinya, terus Maya ditemuin kayak lagi ngeringkuk gitu. Ngeringkuk gitu terus Maya nggak inget apa-apa, dari nggak apa ya, kayak ada memori tentang 3 hari tuh berasa biasanya kayak cuma beberapa jam doang ya nggak sih itu kayak, tapi kayak Maya kayak nggak bener-bener skip, kayak seolah-olah tuh kayak di reset lagi tuh. Sebenarnya nggak tahu apa, cuman mama sama papa sama Simbah udah sepanik itu sih. Kayak gitu. Iya, 3 hari Mbak. Iya, maksudnya hilang dari Itu kemudian apakah dan kejadian itu ada pemicu ke mamanya sakit atau berbeda cerita? Kalau pemicu sih Maya kurang tahu ya Om, takutnya Iya. kan nanti iya nggak ya kayak gitu kan. Nyambungin ya. Maya karena Maya nggak ngerti, kayak Maya nggak bisa lihat ataupun tanya nih sama teman Maya juga nggak bisa. Pada suatu kita pas Maya SD, Maya itu dikejutkan kalau tiba-tiba mama tuh sakit. Sakitnya tuh waktu tuh Maya nggak pernah dikasih tahu apa itu. Cuman tipenya nggak tahu ya ini tuh sebenarnya jelek atau nggak parentingnya, tapi kayak lebih ke gini. Setiap mama sakit tuh Maya tuh nggak boleh jenguk, nggak boleh tahu sakitnya apa, nggak boleh tahu nih di rumah sakit mana, dan nggak usah ikut deh gitu. Oh, itu opname. Sampai omnya sebulan lah om, lama lu. jadi lebih lama. Jadi bingung lagi, Maya kayak aduh nggak ada temen lagi, cuma sama Simbah ya ini. Iya, Tapi iya. sekarang masih mending nih sama Simbah. Oh iya, Tapi gitu doang. kenapa Mbak Mayang ada kepikiran ke situ nih? Maksudnya selain ibaratnya ya selain curiga karena nggak boleh dijenguk dan lain-lain, apakah mungkin ketika di rumah entah mama atau papa tuh memang kadang apa ya melakukan beberapa ritual sederhana aja di rumah, jadi Mbak Mayang tuh kepikirannya juga sampai ke apa ini membunuh ya atau apa gitu? Nah, jadi kalaupun balik lagi masa lalu ya, itu tuh kayak flashback tradisi Jawa tuh emang sebenarnya kental sih om, baik dari kakeknya, dari pak ayah maupun dari ibu. Nah, Dua-duanya ya. jadi bener-bener dua-duanya. Itu tuh apa ya namanya? Kalau boleh cerita kayak hal-hal klinik ya, itu tuh kayak Mayang tuh dulu juga pernah dikasih ritual. Jadi Mayang tuh disuruh lompatin om. Lompatin kayak kambingnya udah dewasa gitu. Tapi Hidup bener-bener semua orang nonton gitu. kambingnya warna apa? Hitam. Kayaknya hitam deh. Oh, hitam legam apa ada putihnya ini? Maya ingetnya tuh ada kayak melungker Tanduknya. gini. Oh, tanduk. Si melungker gini deh. Iya, tapi hitam legam. Hitam tapi nggak tahu legam nggak ya? Ya hitam gitu Hitam ya, sih, gelap hitam. ya. Full hitam Iya, berarti. full hitam gitu. Nah, loncatnya 7 kali. Tapi kan Maya nggak giok nih, apa ya? Kayak nggak nyampe ini. Terus Maya tuh digendong sama ayahnya Maya ini di Iya. satu. Oh, gini. Jadi ntar kayak ada banyak dupa, bunga-bunga wah segala macem kayak gitu. Terus Maaf, Pak, kambingnya segede gini apa gede lagi? gede lagi om, bener-bener gede yang dulu gede sama tinggi sama kayak Mayang kok. Jadi kayak yang ya gimana cara ngelompat nih? Bendot dulu. Iya mungkin ya. Bendot ya. Tapi itu maaf Mbak Mayang umur berapa pas itu? Sekecil Umur apa? berapa ya? Umur pas kelas 3 SD tuh sekitar berapa Oh, sih? 9 tahun. Oh, 9 Yes. ya gede untuk kambing. Yuk. Semayang loh. Iya, iya, waktu itu. gede. Pikir lu segini kan jaraknya. Enggak. Maksudnya anak-anakan ya enggak sih. Itu. Sampai dong. Iya. Dia itu tuh suruh loncatin 7 kali. Masih ingat banget, gak tau kenapa tuh itu tuh kayak nggak hilang gitu di pikiran 7 kali. Nah anehnya lagi, ntar ada jadi kalau boleh cerita lagi om ya, papa dulu punya keluarga sendiri, mama dulu juga punya keluarga sendiri. Jadi Maya tetap anak tunggal nih, cuma punya kakak tiri nih, kayak gitu ya. Nah si kakak tiri dari ayah, kakakku ya dari ayah ini ya, dari istri yang pertama itu. Habis Mayang loncat itu tadi tuh kumpul kayak kenduran gitu di rumah itu, terus kayak yang jajar duduk apa yang kayak sinden tuh apa duduk Silo, cengkeng. Anu gini ya. kayak gini. Iya. Itu baik cewek maupun cowok ya kakak Oh, ini ya. sama semua. Cewek cowok semuanya sama-sama saling pegang pundak gitu loh om. Kayak keret sepur-sepuran. Terus dikasih kayak selendang putih panjang gitu. Jadi kayak sepur-sepuran bener sih. Iya, kayak kereta-keretaan ya. Kayak gitu bener. Jadi itu Mayang malam pada itu om. Posisi jam 10-an ya. 10-an sampai pagi jam 6 Mayang bangun karena masih berisik.
nggak tahu itu doa apa. Tapi itu sama keluarga sih, setahu Maya nggak tahu ya itu tuh bener-bener warga atau mungkin teman-teman yang mama papa ya, Maya nggak tahu. Habis itu Maya suruh bangun, terus maaf banget ini suruh dilepas celana dalamnya, duduk kayak di kursi gini, bawahnya ini udah lilin. Oke. Oh, tapi maaf masih pakai baju lengkap. Baju lengkap cuma nggak pakai celana dalam, jadi Dalamannya yang harus keluar. Iya, harus pakai rok, nggak boleh pakai celana gitu. Iya. Saya pakai lilin, ada ibu-ibu nih kayak doain gitu, nggak ngerti, Maya cuma kayak diem kayak yang ngapain ya gitu kan, bingung. Terus disuruh berbaring habis itu. Disuruh berbaring, ada mama juga kok waktu itu di samping Mayang. Dimasukin lah lilin dan korek itu di roknya Mayang itu tadi. Jadi nyala Mbak. Nyala, jadi bener-bener hangat gitu Om. Kayak yang, ih kenapa sih kayak Maya tuh kayak ngerasa ini apa sih gitu loh. Tapi Maya nggak bisa ngapain ya karena oh ya mungkin ada peringatan apa kali ya kayak gitu. Habis itu terus tiba-tiba udah kayak Mbak Mayang, seingetnya Mayang ya Om ya, itu tuh kayak bentuk ya tadi kayak kalau di Islam namanya akil balik atau dia sudah dianggap dewasa, udah umur usia 7 tahun ke atas, sunat cewek, kayak gitu. Tapi kan bingung kalau orang masa cewek disunat kayak gitu, tapi itu it's happen gitu. Dan ritualnya seingat Maya, walaupun mungkin ada beberapa part yang ke-skip, tapi kayak gitu Om. Dan aku nggak tahu kenapa harusnya kayak jadi sepur-sepur tadi. Dan maksudnya ada kaitannya kah atau kayak gimana, itu Maya nggak tahu. Itu Mbak, di tengah hutan apa di rumahnya? Rumah. Itu di rumah, tapi memang bener-bener hutan pakai yang bajunya apa? Baju aja. Dia seragam baju apa biasa? bebas itu? Si ibunya atau Semua yang semuanya. ikut anggota. Ya ikut itu. Kayak komunitas. Aku tadi mikirnya gitu kayak buat kayaknya sih. Komunitas. Aduh aku lupa ya Om. Tapi ini maksudnya berbaju adat kah atau yang Kayaknya adat sih, bukannya cuma kaos tuh nggak sih? Iya. Kayak gitu. Jadi memang Hitam mungkin apa putih gitu Mbak? hitam, lebih bukan hitam semua tapi lebih ke nuansanya gelap gitu. Ya gelap ya. Dan yang mungkin ada yang pakai jari ya gitu. Oh, dan nangkep sih penyebab sakit mamanya udah dapet sih ya. Oh iya. aja yang ngomong. Iya. Oh bisa. Oh. Bisa. Jadi gimana? Makanya ngajak Mama yang Oh iya. dengan darah gitu. Oh, Perjanjian. So, itu kayak perjanjian gitu. Begitu. Ya gitu ngomong. Ya, kita tebak-tebakan aja deh. Apa? Iya kok aku duluan. Iya sih Mbak, ngapain duluan? Nanti kalau ini ya Cari aman aja. mendengarkan Ada khotbah-khotbahnya gitu. upacaranya itu. Oh iya, gimana? Ada khotbah gitu. Khotbah. Kayak Ngomong. Oh kayak ya homili bukan. kayak inget ya Om. Oh. Ceramahnya gitu nggak ada ya? Pemimpinnya itu ada. Sepertinya ada sih, tapi mungkin Bukan kayak dari papa mamanya. bukan kayak apa namanya kalau di desa-desa tuh Sesepuh. Mbah-mbahan itu. Mbah kaum. Mbah kaum, bener kayak gitu mungkin ya. Jadi dia kayak tampilannya biasa sih, maksudnya pakai aja sih yang pakai sarung gitu. Jadi dia yang Tapi tetap ada bacaan doanya apa gitu. doanya Maya gak ingat ya Mbak. Gitu ya. Oh, kayak ya wes ya ngopo tuh doain kayak gitu. Iya, Kayak iya. bingung aja dari anak kecil yang kayak nggak ngerti kayak gitu. Iya. Terus waktu itu Mama sakitnya pernah nyunangin atau ngelihat gitu? Nah itu pokoknya semenjak Setelah jadi pulang, ini misal, si upacara ini dulu nih gak Iya. lama si Mama sakit itu tadi yang jangan. Terus pada akhirnya itu tadi udah ya. Terus karena sakitnya Mama ini terlalu lama, pindahlah ke Simba yang di itu Simba dari si Mama, keluarga Mama. Iya, tadi dari papa, ini dari mama. Iya kayak gitu. Iya. Di situ karena main di sana juga sekolah juga nggak keurus karena sakit tadi ya Mama ya. Iya. Sakit tadi terus Maya jadi pindah ini. Abis itu, nah dari sini ya Om, rumah si ini memang bener-bener sampai detik ini itu energi gila banget sih. Bikin nggak nyaman, bener-bener banyak peristiwa yang nggak enak di kehidupan Maya. Nah ini memori Maya udah mulai kelam nih. Dari yang tadi yang good memories ke
bad memories-nya Iya. dari sini gara-gara mama sering sakit ini. Sakitnya kayak apa Mbak Mayang kalau boleh tahu? Waktu itu sih Maya pernah sempat tanya ke neneknya Maya yang almarhumah juga. Iya. Dia bilang, tadi ngomong kayak mama tuh sakit tipes, jadi kayak Demam kurus gitu. iya bener banget, kurus, bener-bener kurus. Jadi dia memang pawaannya nggak kayak Mayang sarang, ya kan? Jadi beda banget, bener-bener kurus kering balung banget. kulit gitu. Kayak- Oh, bener-bener Kalau- kayak gitu. Maaf ya Mbak, maaf ya. Pernah nonton film The Mummy. Mumi. Heeh. Yang muminya nyerot gitu loh. Sampai Oh kempot ya gitu Mbak? habis itu kering. Kayak dihisap tuh rasanya. Oh jadi kayak ada inangnya nih yang Iya, kayak iya. oh oke. Itu inang kambing. Kan ada satu entitas. Oh, karena kambing tadi ya. Ada satu entitas manusia kambing ya. Satanic demon. Saya nggak sebut tuh ya. Boleh Kan saya belum menjabarkan kalau udah mengarahkan ke situ. Enggak sih, ini karena dari pengalaman ngobrol kita aja. Om. Kapan ngobrol? Parah banget difitnah aku guys. Enggak, oh, jangan-jangan ya. Iya Om. Itu memang sampai maaf ya Mbak, apa kulitnya hitam Mbak. Hitamnya itu bukan hitam maaf ya, negro gitu maksudnya Oh si si mama almarhumah. oh Sempet kayak sempat kayak hitam gitu. hitamnya tapi nggak hitam yang legam. Oh enggak kopi, dia loh. sempet ya sempet Lebih sih. ini ya. Tapi apa itu sih? lebih ke Pucat detik-detik kulit gitu. Terakhir. beliau mau ini. Mau wafat. Terus ada agak sedikit pulih malah pucat jadinya. Jadi yang kayak hitam kepucat lagi. Pucat putih Baru- ya. Wafat. Bener banget. Kayak gitu. Darahnya habis. Karena untuk Energinya makan tadi. Diisap kan. energi. berarti Jadi sebenarnya waktu beberapa kali yang Mbak Mayang lihat itu mama itu almarhumah ya saya sebut ya. Bukan almarhumah sebenarnya waktu yang hitam itu sudah entitas lain yang mengganti. Stranger gitu ya. Nah, ketika itu warnanya apa? Tadi jadi putih pucat itu beliau. Oh baliklah dia ke raganya mungkin. Kan jadi ambil jiwanya. berarti untuk Oh sisa-sisa my God. nafas Iya energi. terakhirnya. Dan yang kadang nampak atau menghantui, kadang juga masuk dalam alam bawah sadarmu atau mimpi. Itu bukan almarhumah, tapi entitas yang menyerupai mamamu untuk mengajakmu sebenarnya. Oh, berarti bukan untuk ibaratnya peran seorang ibu yang ibaratnya mengisi kerinduan anaknya dari mimpi, tapi itu adalah entitas yang menyerupakan untuk narik juga. Dan memang ada mimpi-mimpi yang itu berlanjut ya, jadi nggak Kayak series lah. Oh oke. Iya bener. Oh. Ya, tapi nih untuk kita tentang ritualnya dulu tadi, aku nyebutnya ritual nggak apa-apa. Boleh. Ini kan, aku selama menjadi orang Jawa aku belum pernah dengar ritual seperti tadi. Iya, ini kan Itu sampai kayak aneh gak sih kayak sebenarnya? Iya, kayaknya selama ini yang saya ceritakan kan tentang Satanic Jawa. itu. Terus itu beneran. Oh. Iya. Akhirnya cuman kayak ya udah kayak dongeng pada suatu malam. Enggak. Saya entah itu yang menyerupai kambing atau sosok satu saya mendapatkan satu nama tentang satu anggota 7 pangeran Satan sih. 7 apa? Pangeran Satan. Maksudnya dia kayak yang di luar negeri yang kayak Vatikan itu kan? Iya. Tapi ini versi Jawa. Iya. Terus ini Mbak itu kan malah sakit ya. Itu juga periksa gitu nggak ke dokter apa orang pinter gitu. Terus diagnosisnya apa? Dokter dan apa tadi? Orang pinter, dukun alternatif lah. ibaratnya. Alternatif. Yes, exactly. Bener banget Om. Jadi jadi ya sampai sini tadi ya. Maya nggak dapat. Iya pokoknya masa kecil Maya tuh dioper-oper lah kesana kesini kayak bola Kayak bola ya. bingung kayak gitu kan. Tapi ya udah Maya kayak terima ya wes mungkin uripnya ya memang Nggak jalannya gini. seperti Ya. ini ya sudah. Terus Maya sama si Mbah cewek ini aku manggilnya ibu sih Om. Bu dan kakek bapak gitu. Ya. Kayak jadi jangan kebalik Pengganti ya. orang tua ya. Kayak gitu karena saking dekatnya juga kan. Intinya ya Om waktu pas mama udah sekitar 3 bulan total lah mama udah yang balik lagi. Tiba-tiba Maya yang kayak yang dikasih kayak kado gitu lah sama mama kayak baju-baju baru, buku-buku baru. Dan itu Maya tuh juga kayak sekolahnya jadi ke skip gitu. Kayak sempat libur kayak seolah-olah libur bentar nunggu mama nih kejelasannya gimana kayak gitu. Maya ikut lah kayak misalnya kadang sama nenek itu ke sekolah buat
Ngikut ngajar gitu ngajar. tadi ya, kayak gabut ya udah temenan sama, walaupun yang lebih dewasa karena dia SD kan. Itu terus sampai mama, oh ini Om, ini cerita epicnya nih. Jadi Mayang akhirnya disekolahin lagi, tapi cuman seadanya di daerah itu, dan itu paling cuma sekitar 2 bulanan. Itu kenapa kok cuma 2 bulanan? Mayang sering diajak Om, Mbak, itu setiap malam pukul kayak 10 around 12 jadi midnight kayak gitu. Dia apa itu? Nah, itu biasanya sama papa sama mama nih. Jadi kita cuma bertiga gitu. Bener-bener zaman dulu ya, Mak, itu kan masih zaman dulu ya. Rumah itu bener-bener bagus banget, bener-bener kayak rumah ya kayak Indosiar yang Mansion gitu. bener-bener kayak mewah semewah itu, yang ibarat dari depannya itu udah pagar, ada melingkar naga, patung yang mewah banget gitu tuh masih. Iya bener-bener kayak gitu, bener-bener kayak gitu. Terus lantainya tuh yang full di keramik yang mahal gitu. Waktu pas masuknya mau ke garasinya itu pagarnya gede banget, ada sapamnya gitu. Nah disitulah Mayang menemukan keanehan ini semakin kan makin gede ya, makin bisa mikir dong kayak iki apa sih kok kita gadok-gadok kayak maksudnya tak jadiin satu gitu. Mama tuh sering ngobrol sama si, kita sebut aja Dukun Sultan ya. Jadi aku tuh lupa, emang bener-bener lupa namanya siapa. Ya dukun ini yang jadi seolah-olah guru spiritualnya mama sama papa. Dan setiap ya namanya juga anak kecil Om ya, nggak kayak anak kecil zaman sekarang nih, zaman sebelah tuh main udah ngantuk, jadi nggak bisa ngerti pembicaraan apaan, kayak harus ngapain. Pada akhirnya tuh tidur di salah satu kamarnya yang mereka punya. Kayak gitu. Jadi nanti jam 6 pagi, jam 7 pagi bangun, Maya udah bangun gitu. Mereka belum selesai ngobrolnya. Dan pada akhirnya apa? Iya, Maya nggak sekolah. Jadi kayak disuruh udah Mayang kamu nikmatin tidur aja lah gitu. Kayak kamu tuh libur aja. Iya, nggak usah sekolah gitu. Iya, sampai segitunya apa nggak sih Mbak? Kayak yang maksudnya mungkin sampai dibutakan, yang maksudnya sampai yang pada pendidikan penting gak sih, bare minimum gitu loh. Tapi ini makin kayak udah lah, lu nggak usah sekolah deh, di sini aja, deh kayak gitu. Seolah-olah tuh kayak gitu, seolah-olah kayak gitu. Tapi itu emang sampai berarti dari malam sampai pagi dan itu ngobrol terus. Dari kayak tau kan kayak deep talk yang bolah bahas sopo tuh kan ngendi-ngendi kayak sampai mana-mana gitu. Tapi bentukannya maaf Dukun Sultan ini apakah dia ya seperti dukun atau seperti apa? Nah enggak Mbak. Jadi dia kayak bapak-bapak. Aku masih inget banget dia punya. Dan FYI ternyata dukun itu tuh abal-abal. Pada akhirnya ketahuan, terkuaklah abal-abal. Itu belum lama Mayang dengernya. Karena itu dari kakaknya Mayang yang anaknya mama. Cerita lah, dulu tuh mama tuh gini-gini, kamu masih inget nggak? Nah, terus oh iya, ternyata mereka juga inget gitu. Jadi kayak flashback lagi. Ternyata mereka tuh abal-abal. Dan ini terserah mau dikasih apa enggak ya. Tapi Maya cerita aja ya. Intinya Maya sempat nemu jadi mama itu kan 4 bersaudara Om. Mama anak pertama. Kedua, ketiga mama udah meninggal semua. Dan ya nanti kita bahas ya. Intinya yang masih hidup sekarang dulu sering diajak ke si Dukun Sultan ini kan. Ikut ke situ juga. Dukun ke situ. Nah dari situ ini kita flashback ke depannya lagi ya. Waktu pas mama udah nggak ada, Maya kan masih sering tidur. Dan nemulah untuk buku diary. Itu punya siapa? Punya anaknya sih. Dia masih hidup. Masih hidup sekarang juga. Iya masih hidup punya anak nih cewek. Nah, umurnya kayak 9 gitu lah. 3, 4 ya, 3. Yang ketiga ini yang masih sugeng itu terus nemu buku itu yang Maya tuh dari dulu suka kayak kalau gabut tuh bersih-bersih gitu loh, bersih-bersih rumah, dari rumah kakek walaupun nyari itu. harta karunnya. Terus apa kayak baca-baca koran kayak atau kayak gitu ya. Berarti anak kecil kan perlu dengan ketelitian yang luar biasa kayak punya gitu. Terus tak baca-baca. Terus dia tuh nyebut sih buku itu Maya tuh nggak sengaja, tapi kayak seolah tuh Tuhan tuh kayak ngasih tahu buat ini tuh kayak penting dia main kayak gitu. Ini ngomong kalau
aku tuh sebel sama itu mamaku sebutan. Oh, ibu kayak Walaupun dia kecil ya badannya kayak gitu, tapi nggak tahu kenapa dipanggil gitu. Semenjak mamaku main dan sering kayak quality time sama aku, jadi ditinggal. Jadi dia kayak aku gitu loh, jadi kayak korban buat di-ignore gitu anaknya. Tapi dia menuliskan lah di diary itu tadi. Terus di situ Maya kaget nemuin kata-kata bahwa kenapa sih harus ngikutin dukun Sultan. itu, dukun sultan itu. Padahal mereka kan di sana, maaf banget, ini boleh dikasih apa enggak? Iya. Itu pesta seks. Udah saya prediksi. Iya. Itu dari Illuminate tapi bener-bener versi Jawa gitu. Kayak ya kan dari yang kalau Om dengernya kan dari cerita-cerita luar negeri juga gitu nggak sih? Iya. Ini kan Dodo kambing, sekte, Iya. begituan lagi. iya seks bebas. Soalnya itu saya kayak itu real Om. Itu makanya kayak petir di sarang bolong ya. Hah? Maksudnya sampai dia, aku nggak tahu si anaknya ini tuh tahu dari mana, entah dari waktu dulu kan kayak pub atau video tuh kan nggak ada ya. Iya. Mungkin dia dari Ngintip kali ya. SMS atau dia pernah diajak. diajak. We never know gitu, kayak maksudnya aku ya kaget dong. Dan aku nggak, sampai sekarang aku nggak nanyain itu Om, kayak kayak tuh maksudnya kayak sedikit sensitif kayak. Tapi Maya kaget banget gitu loh. Maksudnya sampai dia, maksudnya gini, dia nggak mungkin bohong dong. Maksudnya dia punya buku yang bener-bener ini privasinya dia kan. Kayak gitu, jadi nggak sengaja main buka dan Terkuat. wow kayak gitu ya Berarti sih. indikasi sakitnya nggak dikirim, nggak santet, tapi mengikuti sesuatu hal yang menggadekan jiwa. Jadi dia secara sadar ya Om ya. Jadi kayak secara nggak apa-apa deh gitu, kayak mau. Udah ada pertukaran, maaf ya, pertukaran cairan. Itu jiwa, kehidupan. Saya menerjemahkan dukun sultannya sebenarnya apa ya Mbak, kayak kader kali ya. Kader itu kayak kepala cabang. Iya. Bener Om. Bener Om, dia sumpah, dia ya sumpah ya, kayak dia tuh dulu juga ikut politik. Iya. Masih inget banget Maya, tapi cuma namanya tuh Maya juga lupa. Itu Cuman juga dia memang dilihat sudah ya. tercoreng namanya sekarang dan jadi cap dukun abal-abal, entah beneran abal-abal atau you never know ya, kayak ada something yang dia mungkin sembunyiin atau Iya. Kalau ngomong-ngomong itu tadi Mbak, bener kan loh. berempat saudara. Iya. Dari garis yang mama. mama. Itu rentetan wafatnya, meninggalnya, dan masih sisa satu, itu duluan mama dulu ya? Mama dulu, jadi Baru adik cowok, adik cowok itu terus adik FYI cewek yang kedua. anak kesayangannya dari ibu sama bapak ini. Oh. Jadi dia laki-laki satu-satunya doang nih. Iya. Jadi anak sayang dong. Iya. Dia meninggal setelah jadi dia meninggalnya omku dulu yang paling dia sayang dulu nih, anak yang paling dia sayang. Kemudian ada namanya omku lagi tapi dia anak angkat Om. Oh, anak angkat. Ada anak angkat. Iya. Meninggalnya sebulan. Sakitnya tuh semuanya gara-gara apa Mbak? Om, kanker. Semuanya semamaku jadi drill. Tapi beranak-anaknya drill. maaf, maksudnya apakah itu tiba-tiba baru kedetek terus kemudian tidak lama kemudian meninggal, atau udah ada dari Bertahap. dulunya prosesnya kayak ketahuan nih ada kanker stadium berapa terus naik. Kayaknya sih masih tetap step by step sih Mbak. Jadi sorry tuh saya gini, kayak tanteku ini kan jabatannya lebih tinggi nih dibanding si omku ini. Jadi kayak yang lebih mungkin pride ego laki-laki nggak sih? Kayak maksudnya mungkin dicemooh sama lingkungan atau keluarga kan bisa jadi faktor stres ya. Jadilah kayak kanker, kayak ambeien gitu loh. Kanker ambeien gitu, kayak gitu. Tapi ini Mbak, kalau yang dari tiga bersaudara yang sudah tidak ada tadi tuh, tapi kalau dari Mbak Maya sendiri tahu nggak, apakah mungkin dari om dan tante ini tadi tuh mereka juga pernah ke si dukun sultan itu? Kalau om aku nggak tahu, tapi tante iya. Nah, kalau yang tante meninggal kita masuk ya. Kalau yang tante meninggal ini, kayaknya setahu aku dia nggak, waktu kecil nggak, karena dia menempuh pendidikan S2 kan, dia jadi dosen dulu almarhum itu. Pas yang kelas 6 SD, tanteku yang paling kecil ini tadi punyalah cowok om, Mbak. Jadi cowoknya tuh Chinese. Dia itu mengklaim bahwa dia tuh dukun yang ini luar biasa sih, nggak tahu imajinasi gimana. Kayak gini, dia masih inget banget aku kayak dia cerita gini. Kancane aku ya neng
temenin aku ya di pantai selatan buat ngambil apa kayak batu mutiara gitu. Soalnya aku tuh bestinya Nyi Roro Kidul. Ibarat tuh dia kayak segampang itu ngomong mustika ya kayaknya dia tuh bilang. Terus nanti dia kayak seharusnya kayak Yesus. Jadi dia bisa jalan di laut gitu. Kayak wow. Gitu. Tapi Maya kan waktu itu tipenya yang Pokemon yang oh iya om walaupun dalam hati kita tetap sama ya pikirannya tetap apa sih lo kayak gitu ya boy kayak gitu maksudnya si dukun ini orang Semarang dan dia lama-lama lah sama maksudnya kayak saat itu saya menjalin hubungan tanpa status sama si tanteku ini sampai pada akhirnya mama sakitnya mulai parah tuh. Jadi omku udah meninggal ya tadi ya. Terus gak lama nenekku lah yang meninggal tuh rentan waktunya 1 bulan. Jadi habis omku anak kesayangannya nih yang meninggal 1 bulan kemudian mamanya. 1 bulan kemudian om angkatku ya. Kemudian mamaku akhirnya. Tapi dia sakit ini tadi nih, sakit keras yang mungkin banyak segala cara kayak dari medis pun iya, tapi juga dari si sampingan tadi juga iya. Nah, karena ketemu udah dukunnya ini belum selesai kan, ketambahan lah si Chinese yang tadi, yang cowoknya tanteku yang tadi itu datang malah dikasih ramuan om. Jadi kayak ramuan herbalnya tuh kayak contoh Mbak dipanggil mamaku tuh Mbak Kiki mending ngombe kolonjono misalnya. Kolonjono X ati kambing. Tapi orang ojo dimasak langsung diombe ngono. Itu tuh ya? Iya mentah om. Jadi itu bener-bener setiap hari tuh Maya kayak yang di dapur tuh kayak apaan sih ini kayak wes ono empedu iki lah wes gini kayak banyak banget yang bubur rampe yang aneh, yang bau, yang apaan sih bener kayak nggak make sense gitu loh. Diminum lah sama si mama terus bertahun-tahun om. Tapi dari pas setelah minum itu ada agak mendingan gitu nggak? Nah justru makin parah. Barulah ke medis. Nah salahnya orang zaman dulu seperti itu ya. Iya. Yang alternatif dulu. sayang banget kayak gitu. Jadi mungkin dia mementingkan kepercayaannya dulu, baru kayak nggak bisa nih, ya udah deh. Nah baru si medisnya. Padahal udah mungkin begitu parah dan kita nggak tahu terkontaminasi kah. Bisa jadi mungkin bukan hal klinik, bisa jadi memang karena ya bakterinya kayak gitu kan, we never know. Kayak gitu. Iya, tapi kenapa kambing lagi ya om? Maksudnya kayak aku malah itu kan selalu digantikan dengan kayak gitu. Kayak ada sesuatu hal yang memperparah menurut saya ya. Dia maksudnya kayak kasihan banget gitu loh. Maksudnya mamaku tuh kayak kenapa sih harus dihadapin dengan lingkungan yang ya kita nggak bisa milih sih lingkungan kita tuh kayak gimana. Cuman kok kayak banget ya maksudnya dihadapin dengan orang-orang yang mungkin memanfaatnya, aku juga nggak tahu manfaatin apa gitu loh. Dan bikin dia kayak gitu tuh tujuannya juga buat apa. Tapi memang disclaimer mamaku tuh dulu memang orangnya dominan banget. Ya kalau mengindikasikan disingkirkan atau enggak sih mbak ya. Justru memang ada serikat tentang hal itu. Dari lama tadi. Ada satu perjanjian. Jadi sebenarnya ketemu dua-duanya kan sama-sama sebenarnya sudah punya keluarga sebelumnya, saya benarkan. Ketemu ini sebenarnya juga di anggota itu, di keluarganya, komunin kayaknya. Terus tidak ada maksud untuk misal kayak nyantet tuh enggak ya. Mempercepat di sini mungkin sudah ada satu perjanjian sudah menghadirkan jiwa. Jadi mungkin kayak karena sudah ada tenggatnya juga dan segala lingkungan nge-push. Dan memang seperti mencari pusaka, mustika ya. Kebetulan badan almarhumah mama itu bisa dipergunakan untuk menarik itu sementara. Maksud ya? Kayak buat wadah gitu kan? Wadah. Misalkan di laut itu kan banyak orang larung nih. Entah buang apapun energi atau... Jadi dan ngambilnya itu random mbak. Itu tidak dipakai kemudian untuk aktivitas metafisik berikutnya. Tapi pusaka dan mustika liar tersebut ya, itu dipergunakan untuk berarti negatif ya? Iya, dipergunakan untuk menyerap energinya saja, untuk memperkuat komunitas itu. Jadi dimanfaatin lah buat biar memperkuat perantaranya. Iya. Kalau kayak gitu. Kalau ini Mbak Mayang pas almarhumah itu keluar keris katanya.
Gimana? Keluar keris. Katanya keluar pas sakit sempat keluar keris. Oh iya Lewat bener banget. kemaluannya. Nah itu jadi ceritanya gimana? jadi Maya tuh cuma sebenarnya tuh denger Om, jadi nggak yang lihat sendiri. Kakek itu kan kalau Om pernah denger pengobatan, Iya. jadi Chinese gitu, jadi dia kayak entah aliran dalam atau nggak ngerti ya Maya, Ngerti sih. Kundalini dan lain sebagainya, Jepang kayak gitu. Setelah si apa namanya nih kekuatannya apa ya ini di terusin ke mama day by day kayak gitu. Bapak tuh bilang waktu itu pagi-pagi banget Maya tuh mau mandi sekolah, ingat banget bapak ngomong sama papa Maya. Jadi Maya cuma kayak lewat kayak denger kayak gitu. Jadi dia ngomong kayak wingi ki apa mamamu ki nganu le keluar keris dari rahimnya tuh terbang. Oh, berarti Jadi iya. terbang Keluar. ke arah timur. Oh. Jadi nggak ngerti dia tuh kayak entah terbang langsung nembus tembok atau kayak yang kayak kerisnya tuh kecil kayak semar apa itu? Semar mesa. Apa yang dia Semar, kecil ya. kayak gitu kan? Itu atau keris drill yang kayak begini yang biasa kita lihat itu, Maya memang nggak tahu. Cuman semenjak itu Mama itu jadi kalau di deket-deketnya ya Mbak Om, sorry tuh saya baunya tuh memang agak sedap dan baunya tuh kayak ada bau kayak tau gak sih kayak ruangan pengap gak pernah dibuka ada gamelan logamnya nah itu kayak gitu baunya. Ya, bau logam saya udah deteksi sih. Berarti Nah, jadi bener-bener kayak gitu besi-besi yang apa ya aneh besi gitu berkarat, baunya. besi lembab. Ya, besi-besi. Berarti sebenarnya bisa dikoneksikan di ritual yang tadi maaf ya Mbak ya, yang ketika duduk di atas kursi lepas celana dalam kasih lilin. Ya saya melihat bahwa itu yang main sarang. tadi itu ya? Sarang untuk membuka, ibaratnya buka. Bukan sarang bersarang entitas itu. Memang di kemaluan. Baik di laki-laki di perempuan sama kalau untuk itu entitas. Yang berkaitan dengan hal-hal ini tadi. Bau logam itu sudah mengindikasikan sebenarnya. Karena ibaratnya ya sudah menjadi Ibarat tempat tinggal sampai lama. fisik aja kita cium nih, Iya, nggak yang cuman iya. dari penglihatan gitu kan Om, iya kan? Berarti kan memang ketika keluar itu berarti jiwanya sudah diambil. Pusaka itu kan ya bentuk ya, bentuk misalkan ada bentuk keris atau apa itu, maaf ya Mbak ya, itu kan kerisnya saya lihat seperti cudrik mungkin atau apa, jadi keris yang kecil. Oh iya kayaknya Enggak kecil. yang segini. Ya, berarti kayak si semar apa itu tadi kan ya? Iya, itu. Jadi maaf ya, itu mungkin bisa berarti keris untuk pengasihan. Oke, Karena memang Ini ada aku mau cerita si Om ya. memang kan ada aktivitas seksual di situ kan. Iya. Tapi ketika kerisnya itu keluar nih, maksudnya kenapa Kenapa dia menuju ke arah timur juga? Apakah itu arah Si tadi. iya atau mungkin ibaratnya pusatnya itu Oh, atau iya. malah dia akan ke nggak tahu sasaran lainnya? Rumahnya atau kayak gimana ya? Ya, itu pulang Pak, di mana dia berasal tadi sudah dijawab. Si dukun sultan tadi. Berarti itu kayak mungkin yang siapa gitu ya, mungkin kayak pengagengnya yang untuk itu. Tapi kok bisa keluar ya? Maksudnya Reiki tuh ini Iya. Memang kan Reiki menyalurkan energi positif energi dari dalam ke ditransfer. oke. Itu. Jadi netralin juga ya Om. Jadi Darilah si ini keluar nih kayak gitu ya. Oke. Ya. oke. Dan ini juga kan tadi Mbak Wayan sempat sepil ya di belakang, kan pernah melayat itu sakit. Oh, tuh. iya. Oh iya. Yang dilayat siapa itu? Nah waktu itu jadi sebelum Mama sakit jangan lain ya. Nah itu yang pas dilayat ya kayak omku tadi omku sendiri, om angkatku. Berarti masih hubungan darah. Masih bener bahkan Maya pernah waktu pas SD itu layat guru Maya atau temen Orang lain temannya lah. Maya nggak kayak gitu Maya lupa. Yang jelasnya kan apa Mbak Wayan itu sama dua. Itu dari kayak yang datang gitu kan. Mama tuh sebenarnya pernah ngewanti-wanti. Kamu kalau misalkan ada yang melayat gitu nggak usah ikut. Pun kalau harus ikut tuh, Om tau nggak sih yang kayak ada ini dikasih ini yang bawang-bawang bau. Iya. Apa sih itu ya? Kapur barus ya. Kan nggak tahu sih. Kayak maksudnya ada kayak bawang-bawangnya diulek Buat pelayat apa? buat pelayat. Jadi nanti di Oh, dekat yang tahu. amplop tau gak sih? Iya. Yang Kayak anu Apa itu ya, Om? Iya, kayak tepung tuh loh. nah itu katanya Mama sih sebagai itu buat Pagar. penangkal ya. Iya, tolak bala. Itu maaf itu apakah budaya Jogja atau gimana Om? Atau kejawen pada umumnya? Tapi banyak loh Om ya Iya, sih. mungkin kejauhan sih Pak. Kalau sekarang saya belum pernah nemuin. Waktu kecil dulu ada memang anak kecil apa di Iya kan, biar harus nggak baunya tuh bawang sawan. yang nggak enak gitu. Iya, biar nggak sawan, Mbak. Ya itu. Sawan mayit tuh. Nah, Penangkal ya. ya itu yang bikin
buat mama tuh kayak yang buat angkat biar kayak gitu. Tapi tetap aja ya Maya tetap demam. Oh, sampai Bahkan 2 minggu 2 itu. minggu itu. Oh 2 minggu dan itu tuh dari 41 derajat 40 kayak itu menurutku tinggi ya Om ya. Tinggi, Masih kecil gitu loh juga. Oke. Nah, Itu ini sawan sih Mbak menurut saya. itu sawan itu umur berapa sorry Mbak? SD sawan nggak tahu ya Kecil. berapa. Nah, itu apakah sawan biasa ke anak-anak atau memang karena Mbak Mayang sudah ada bakat sensitifnya atau Jadi kayak apakah menarik energi gitu ya? Dua-duanya. atau mungkin ada pengaruh setelah ritual yang di Enggak, gunung itu? kalau ritual enggak ada kaitannya. Jadi lebih ke sensitivitas pertama, karena menyerap ya. Yang kedua tadi, yang pertama tadi ya kena sawan mayat itu. Tapi Maya sendiri tuh ngerasa kayak teman Maya tuh kan jelasin Om. Ya, Jadi yang ngomongnya tadi kayak sahabat imajiner ya. temanku tuh bilang gini, Mayang, yang namanya ngelayat itu kan banyak emosional energi baik dari sedih, marah, kehilangan. Kamu tuh kayak terlalu menyerap itu semua. Yang bikin kamu tuh jadi tubuhmu tuh nggak kuat, jadi loro gitu loh, jadi sakit gitu. Ya aku pikir ya bisa jadi sih. Percaya nggak ya? Nggak deh, kayak ya udah deh, kayak gitu. Nah semenjak saat itu mama tadi meninggal, belas Om sampai sekarang that's normal lagi. Normal lagi. Nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak yang gone gitu aja. Oke, untuk Sedikit deskripsinya, terus apa terornya. Sampai sekarang bagaimana? sampai sekarang FYI rumah itu masih tetap ditempatin Om. Dan masih aku sewain. Tapi ya itu waktu pas Mayang kayak dulu ya next ya mama udah nggak ada, papa juga jarang keluar kota jadi Maya sering sendiri. Di situ Maya sering banget kayak ngelakuin kayak sering sendiri terus Maya kayak sering ngajak teman-teman gitu loh buat kayak main lah, terus kita buat teman Maya kayak gitu kan dari kecil udah sendiri terus. Pernah suatu ketika teman Maya tuh ngajakin sarapan bareng. Nah, itu terus dia bangunin Maya kayak Maya tuh dulu tuh tipenya yang kayak ngeplok gitu loh. Kayak bangunnya siang, kalau di dada tinggi baru bangun gitu. Terus kunci pintu, pergi kan kita ke ada makanan di daerah restoran situ. Makan terus si temanku tuh bilang, May, emang rapopo po? Nggak apa-apa po, adikmu tuh dikunciin sendiri. Nah, bingung dong. Adik, nah kayak siapa nih? Kayak gitu kan. Terus nanya, maksudnya piye ya gitu kan? Maksudnya siapa gitu? Loh, tadi tuh tau aku kan panggil kamu Mayang 4 kali. Mayang yang ketiga kali. Jadi pintunya tuh kan gede gitu ya Om ya. Dari pintu setengah kayak gitu, seringnya kebuka setengah memang Mayang kalau udah bangun tuh waktu akhirnya tidur lagi gitu. Mayang yang ketiga kali tuh si adik ini umur 7 tahun ini setengah gini. Adik cowok apa cewek? Cewek. Dan dia keriting Om, rambutnya jadi kayak mama. Kalau ayah kan lurus, kalau mama tuh berindel gitu. Nah itu kayak Mayang terus gitu tuh, tatapannya tajam. Terus temanku bilang, Dek, Mayangnya ada, minta tolong bangunin ya. Masuk lagi. Gak jawab. Terus aku tiba-tiba keluar. Dikiranya aku bangun karena dibangunin. Makanya dia bertanya, kayak rumahnya kamu kunci gitu tuh emang adanya nggak apa-apa nih kayak gitu sampean. Dan sampai kayak misalkan temanku cewek juga tak suruh masak-masak tuh di rumah. Nah waktu itu emang menjelang kayak maghrib gitu sih Om. Itu mama kan udah nggak ada ya. Itu terus temanku masak bawa mie gitu kan ke ruang tengah nih. Ngomong biasanya kan biasanya emang ini Pop ada rewang yang bantuin, pembantu yang bantuin setiap sore gitu Pop. Langsung hah? Lah aku main diem dulu nih kayak itu. Oh biasanya sore Bali. Oh pantas mau deh gue kebaya abangnya dono kebaya merah. Dan itu arahnya ke dapur. Ke dapur ke kamar mandi belakang gitu. Jadi mungkin pikirnya dia ya mungkin manusia aja cuman make sure aja kan. Pas sampai sekolah Maya baru cerita sebenarnya nggak ada loh. Nah dia langsung wah sumpah lah ini dia. Tapi ngelihat mukanya nggak temennya? Dari belakang. Oh dari belakang aja. Tapi enggak, memang stylenya style Jawa gitu. Style Jawa pakai kebaya dan cuma kayak jalan siwer gitu. Bilang kalau kan Mbak May sampai sekarang masih tempati berarti? Masih tempatin tapi siapa yang nempati kalau boleh tahu? Orangnya kayak penyewa sih Om, tapi memang anehnya tuh gak dia bener-bener betah banget. Paling lama record berapa lama? Paling cuma ngabisin kontrak doang setahun. Di situ kosong. Terus diganti terus orang. Iya, ya Mayang berpikirnya selalu jangan sampai kosong sehari pun 2-3 hari pun. Sampai pernah kayak karena apa Om, pernah waktu itu 3 bulan karena Mayang belum ada biaya buat renovasi ya. Itu tetangga Mayang Utara jadi kan berdempet
1, 2, nah Maya tuh rumahnya tengah-tengah gini, jadi diempet gitu. Tetangga yang Maya tuh bilang, Mbak Ulan waktu itu panggil Mbak Ulan, kemarin kakeknya tuh ke rumah po, kakeknya, kami bingung kan kakek siapa udah sepuh semua kan berarti nggak ada tuh bude pun kalau kesini mending Mayang yang ngampirin ya, sih kayak yang datengin gitu. Soalnya dari kemarin tuh duduknya keras banget, gedor ya, dur kayak gak ada suara gak ada apa-apa. Keluarlah si ibu ini buat kayak apunten Pak, Mayangnya nggak ada di rumah. Pas disorot gini matanya bener-bener merah yang nyala yang kayak marah terus masuk gitu. Masuk ke rumah. Dan itu kan posisi maghrib. Kan itu kayak gelap. Jadi pikirnya tetangga tuh kayak mungkin masuk aja kayak siapa tuh kan pintunya nggak ketutup kayak emang masuk gitu. Jadi bukan yang nembus gitu ya cuman dikiranya. kok matanya merah. Makanya dia cerita waktu pas beberapa minggu lah setelah aku datang lagi ke sana Om. Wah, ini cukup kompleks ya. Paling lama Mbak, paling lama di antara penyewa selesai sampai ada penyewa lagi berapa lama? Jedanya waktu kosong itu. Kosong. Duh, nggak berapa ya? 5 bulanan kayaknya. Ya, lebih dari 40 hari juga ya. Tapi itu menarik sih. Dan belakangnya tuh kayak kebun gitu loh. Besar Deket ya? Candi Luasnya Prambanan. berapa Pak kalau boleh tahu? Tos banget ya. Ya luas Jadi gitu. lebih ke panjang sih dia rumahnya kayak gitu. Tapi untuk hari ini yang nempati siapa? Nggak ada? Masih dan Penyewa? tuh biasanya besok pertengahan udah habis. Wih, asik. Kalau mau menelusuri Kita- kalau boleh kita ngajak Mbak telusuri, Mayang Om. sekalian. Saya aku ini sih. Oh iya bisa nggak ya kayak Kalau kita Boleh, menelusuri ke situ, aku pengen nitip ini Om. Apa? Coba dicek yang anak kecil tadi. Mau kenal sama Mbak? Enggak mau kenalan, cuman aku penasarannya adalah apakah anak kecil ini adalah memang penunggu asli di situ atau yang kedua, maaf banget, mungkin itu adalah produk entah hasil atau bawaan dari Nah itu sekte. yang belum bisa Itu jawab. tadi. Jadi Mbak Mayang gini aja nanti kalau ini rame kita penelusuran jadi Mbak Mayang ikut nanti gimana? oh gitu boleh sih. Boleh tapi ya kita bertamu di sana. Nanti mungkin nek Mbak Mayang boleh nanti kita Iya. ke sana. Soalnya karena ada mbak kebaya juga tuh Iya. kayak nuansanya. Tapi gini Mbak, kalau boleh cerita lagi tuh yang bahkan lebih gong ya. Tadi Mayang belum skip gitu. Intinya gini. Waktu pas Mama meninggal di pas hari 40 hari. Mama tuh mimpi datang ke mimpi yang Maya. Itu sendiri apa ada pengawalnya? Ada yang Kuda aja. Naik sendiri berarti? Naik sendiri dia pakai kayak ya tau gak sih kayak yang kayak Cinderella yang ada labunya gitu. Tapi dia warnanya sebelah putih semua. Oh putih semua. Bajunya putih. juga. Iya, bajunya putih juga. Jadi dia kayak terbang, petok kayak gitu kan. Dia datang, terus dia bilang, ada panggilan khusus sebenarnya dari Maya, tapi Maya bilang Mayang aja ya. Mayang ikut Mama yuk. Ngajak ya? Ngajak, karena Mayang waktu itu bener-bener kayak yang, ya gimana Om? Gak ada parenting dari ayah, deketnya cuma sama Mama walaupun gak deket banget ya, walaupun banyak skipnya. Terus Maya tuh di situ ingat banget bilang, bentar ya Maya ganti baju dulu. Maya ganti baju nih, pakai kayak dress kayak gitu. Terus udah Mama udah turun di ini nih si kereta itu tadi. Terus udah Maya, bentar Maya minum dulu. Terus yang terakhir, ketiga Mama udah duduk, udah tinggal gini tuh lah, kayak tinggal dipeluk gitu. Terus udah ikut Mama ya Maya gitu. Terus Maya tuh di situ langsung geleng-geleng kayak enggak Maya di sini aja. Rumah Maya masih di sini. Masih belum selesai di sini. Enggak tahu kenapa tuh Maya kayak sadar gitu loh. Kayak kayaknya ini bukan saatnya deh kayak gitu. Terus di situ Mama kayak turun peluk Mayang sambil kayak ngelus-ngelus rambut gitu. Masih inget buat bener-bener kayak sampai sekarang tuh residunya tuh masih ada gitu. Itu dia bilang, ya udah Mayang jangan sedih lagi ya kalau Mama udah nggak ada, ikhlasin ya nanti biar Mama tuh kayak legowo gitu yang apa namanya pergi tuh biar enak gitu jalannya kayak gitu Om. Terus Maya cuma diam nangis bangun tuh nangis gitu Om. Terus Mama udah paling kalau misalkan mimpi udah terakhir udah beberapa tahun yang lalu itu pun cuma kayak datang ke mimpi Maya kayak kita mainan air, kita kayak lari-larian yang selayaknya mungkin mamanya kangen nih sama anaknya mungkin kayak gitu ya. Tapi cuma itu bermimpi apa epic yang kayak ini kalau aku iyain berarti aku gak bisa sampai sini detik ini gitu loh. Kayak seolah-olah tuh entah itu beneran Mama atau memang mungkin yang menyerupakan menurut saya. Jadi itu kan kayak similar ya. Iya, similar. Hampir kayak indah nih putih. Inferno sebenarnya tuh ya, kayak manipulatif.
Ya nggak sih? Mungkin Iya, melakukan hal-hal bodoh ya, Mbak Mayang. Untuk ikut dalam tanda petik akhirnya. Iya, padahal nggak Ikut ibaratnya. dengan arah kematian sebenarnya. Berarti mungkin dari mimpi terus kadang mempengaruhi ke pas di dunia nyatanya juga ya Om. Ajakan-ajakannya Iso wae dadi itu. tumbal loh maksudnya kayak. Iya, Kalau atau tak iyain kayak Iya, oke, iya. ya kayak dengan polosnya ibarat kayak gitu Iya, kan. iya. Nah itu dari mimpi itu, wah setiap hari Om Mbak, Maya tuh selalu ketindihan, biru-biru semua badannya. Oh, sampai Bahkan laptop. ketindihan tuh tiap detik sampai Maya tuh pernah ketindihan tuh kayak, oh ini ketindihan aku capek banget kerja. Ya udah biarin lah, sampai bodo amat gitu. Pernah sekali kayak gitu. Terus mimpinya tuh, jadi dia kan rumahnya tingkat Om, tapi yang atas tuh memang baru dag-dagan doang gitu loh. Itu mimpinya kayak ada tangan kukunya panjang-panjang nyari Mayang gini. Serumah ini jadi kayak gede banget terus nyari Mayang. Ya Mayang kayak ya yang seolah-olah kayak jangan sampai kena gitu. Terus Mayang diajak sama Mayang masih inget banget 3 cewek. Dia entah itu kayak miske yang hitam, beber hitam merah gitu. Itu maksudnya kulitnya apa bajunya? hitam? Bajunya Om. Oh, kuntilanak hitam. Bajunya hitam ngajakin Mayang buat keluar dari rumah itu. Kayak yang masih kayak ikut yuk kayak soal SPG. Tau gak sih? Kayak yang ayo Mbak di sana tuh kayak gitu. Iya, iya. Omongannya tuh kayak mbak-mbak biasa. Maksudnya kayak bukan Wujudnya, yang Mbak, kamu maksudnya- harus gak yang gitu. Wujudnya juga bertaring apa? Wujudnya Cewek biasa. mukanya tuh emang kayak nggak kelihatan banget tapi emang kayak hancur, gak ada matanya, gak ada mulutnya gitu loh. Ah, Muka Jadi rata. gimbal kayak rata kayak tapi nggak jelas bertekstur. ya. Hmm. Kayak nggak jelas, nggak ada itu warnanya merah Iya. dan Merah kukunya. ininya, bajunya. Mata. Kulitnya. Kayak bercak-bercak darah tapi Oh, dari bajunya baju hitam hitam. kayak gini, hitam kayak gini. Tapi dari- kulitnya merah, Oh. bercak darah. Itu kayak hancur legendaris gitu ya. loh. Iya. Kunti hitam itu kan pimpinan kalau katanya iya. Sampai Yang iya legendaris. sampai mimpi 7 hari berturut-turut Mayang tuh dinikahin sama jadi Mayang dulu pernah sempat kayak resign kerja, diajaklah sama temen Mayang ini. Nah Maya tuh jadi penasaran Om, kayak pikirnya kemarin Mayang kan mikirnya omongan lu yo kok kayak lawan jenis Mayang tuh punya ketertarikan ke Mayang tuh agak sedikit Longgar gitu. sensual kayak maaf tertariknya tuh kayak gitu. Ketertarikan Lebih ke secara itu. seksual. Apakah itu tuh gawane Mama yang secara pasif turun ke Mayang dengan senang hatinya dia sendiri nih yang bikin Mayang jadi menarik energi-energi kayak begitu, atau memang Mayang sempat trust isu nih sama apa itu temanku ya yang bikin aku jadi kayak gini, yang itu tadi, atau memang lingkunganku aja sih, kayak maksudnya kayak Ya, bukan tadi ya kita nggak manusia bisa ya, ibaratnya. memang banyak kreak-kreak yang seperti itu. Jadi si masnya ini ngajakin Mayang kerja tadi, terus entah karena rasa kasihan karena tadi kan Maya habis resign ya, atau gimana, terus di mimpi itu Maya bertutur nikah sama dia Om. Jangan Kayak mimpi itu. iya kayak seolah-olah di jambi-jambi apa ya? Oh iya. Kayak Kayak soal istilah dipelet. guna-guna Heeh, pelet. kayak Pelet, gitu. ya. Sampai bener-bener Mayang waktu tuh kayak dinikahi, saya nikahkan, sampai gitu. Dalam mimpi itu? Iya, sampai Maya tuh bener-bener kayak yang dandan, sampai yang bener masuk kamar walaupun nggak kenal apa ya. Di situ tuh sampai kayak gitu, bener. Ini hari pertama gini, nanti step by step gitu. Ada lamaran, ada prosesi ini, ada prosesi ini, Dengan orang yang sama dengan selalu. orang yang sama juga. Dan yang Kunti tadi juga 7 hari berturut-turut tuh kayak gitu Om. Dinikahinnya sama kayak sosok entitas gede besar. Serem atau Serem wujud banget orang? Om, tapi Kayak apa Mbak seremnya? Gendruwo bukan? kayak Tanduk gitu. itu atau apa? Tapi dia punya tongkat Om. Dia punya tongkat. Segedenya maksudnya gede manusia gede. Gedenya tuh kayak apa enggak wajah 3 meter gitu. gede. Tapi dia tipe-tipe yang apa kayak yang gede gempal gitu loh. Oh, gede dulu. Tapi wujudnya manusia. Enggak, Berbulu nggak? aku nggak inget ya. Jadi maksudnya kayak yang Maya pikirin tuh Iya. cuman gede yang bukan manusia sih. Iya. Tapi aku nggak bisa nyebut itu apa ya. Tapi dia Ibarat kayak bertongkat. kayak seolah-olah kayak Raksasa. ibarat ya kayak babi gede gitu loh. Oh. Tapi dia kayak ada tangannya, ada si Ya kakinya. humanoid gitu ya. Nah kalau itu Maya bisa nolak Om. Oh, Itu berturut-turutnya yang tadi yang sama si Mbak Kunti tadi diajak gak tau kemana ya. Akhirnya ke si menikah itu tadi. Betul. Itu nanti Mbak bawa tongkatnya itu kayak apa kalau deskripsinya? Tongkatnya itu nanti kayak ada obornya gitu loh Om. Nyala. Nyala. Dan itu Maya bisa nolak Om. Mhm. Maya bisa nolak kayak aku gak mau nikah sama kamu. Bencar. Marah-marah. Oh kayak gempa. Di situ dia nggak ngomong apa-apa, cuman marahnya bikin
Itu jadi Ngurat kebangun, gitu ya. tiba-tiba langsung lebam. Oh, berarti lebam-lebamnya ketika bermimpi nikah sama yang sosok gede gitu tadi. Tapi si yang satunya tadi, yang 7 bertutur sama si emasnya ini tadi, itu Maya nggak bisa ngomong nggak? Karena dia memang mungkin temannya Mayang tahu wujudnya, Mayang pernah ketemu dia Dan mungkin. itu nggak lebam-lebam. Nggak lebam-lebam tapi aneh gitu loh. Kayak ngapain gue jadi kepikiran dia terus? Kenapa aku jadi kayak gitu? Oke. Nah itu yang bikin ya itu tadi aneh, kenapa ya kok bisa kayak gini? Nah, mungkin ini ya, mungkin untuk uluk-uluk ini simpulan penutup ya mungkin ya. Iya. Jadi untuk beberapa sosok terakhir ini ya, ada si babi bertongkat tadi yang gede banget tadi, Kayak terus obor tadi. iya, terus ada si Mbak Kunti hitam, terus sama mas-mas ini ya. Ini kan sebenarnya pada akhirnya semuanya ini kan menunjukkan ketertarikan ke Mbak Mayang, dan dua diantaranya itu tuh pengen menikahi gitu. Apakah ini memang katakanlah ini entah antara dari guna-guna atau memang entitas asli yang di situ tertarik sama Mbak Mayang, atau balik lagi nih Ya, ada energi tadi. sambungan. Oh, Berarti serentak ibaratnya. Kebetulan ibaratnya diminta untuk melanjutkan perjanjian yang sudah lama. Terus ada orang manusia yang Tertarik mengguna-guna. untuk Dan jadi ada berbagai aspek gitu ya Om ya? aspek, iya, complicated. God, Jadi kalau ini maaf saya jabarkan kalau yang mas-masnya itu sebenarnya memang Tapi maaf. dia lebih istri loh Om, FYI. Loh, Gimana sih? bukan nggak masalah, tapi enggak, itu gini, sering maksudnya gini, terjadi kan, Mbak. Mbak? Oh iya sih, Iya, tapi maksudnya bukan aneh sih. masuk ke arah mimpi itu dengan proses pernikahan itu kan berarti ingin memilikimu. Memiliki dalam Tapi arti batin gitu kayak diikat apa gimana sih? ya memang batin ditarik biar Oh, tersugesti. tergila-gila nih kayak gitu ya. Memang Oke, oke, memang memang pemain hal kayak gitu. Istri itu ya istri aja, tapi Ya. kebutuhan Oh, itu lainnya kayak buat cover yang ya oke. untuk iya. efek-efeknya mungkin ya. Ya. Ketika kamu saya kasih kerjaan gini, kamu mau nggak? Itu loh. Oke. Ya tau lah kita ya, nggak usah dijelasin. Terus yang kedua, yang babi bertongkat. tongkat api, itu kalau mungkin saya sebut juga satu entitas yang itu masih ada kaitannya dengan yang ritual tadi yang. Oh dia ngikut kah Om atau nggak sengaja Mayang tuh bikin enggak, ketarik itu gitu? sebetulnya gambaran. Itu sebenarnya kalau saya lihat itu kan versi karena Mbak Mayang ini ada rasa tidak suka dan menolak. Itu Iya, kalau kayak, aku nggak percaya dulu nih, iya, kayak gitu. kalau mungkin itu diiyain, lu dari cowok ganteng banget itu Mbak. Oh my Mungkin udah God. kayak cowok-cowok Turki. Oh Kayak bule-bule seleramu, gitu. oh, Oh my gitu. God, seleramu. Nggak bisa bohong ya. Ya, wah. Dari babi jadi baby nanti. Iya itu, tapi maaf kata nanti bisa merujuk ke ya kalau ke pengantin Pernikahan gaib, setan. setan ya. Enggak, bukan gaib lagi, pernikahan setan. Karena memang terusan dari gunung. Akan jadi pengantinnya. Sorry itu saya Om, tapi boleh kalau aku, karena aku juga termasuk sobat Jabanika ya. Itu kayak yang residual kayak di Kaliurang itu kah? Iya, Oh my God, sumpah. iya, Itu satanik Jawa. iya, mau dijadikan pengantin. Tapi kalau yang di sana iya, kalau ini aku nggak. Kan gitu. gini Atau Mbak, gimana sih? kalau mau dijadikan pengantin itu tidak akan dipaksa, kita Oh mengikhlaskan. dari hati. Dan nanti akan ditanya 7 penyangkalan terhadap Tuhan. Kalau misalkan mitamiknya diiyain Seven bukan, sins gitu. ya bukan dirimu ya maksudnya. Oh ya oke. Diiyain ini, oke saya menyatakan cinta padamu. Berarti lu sendiri ya yang tanda tangan Iya, kontrak ibarat bukan gitu bukan ya? dipaksa, mereka nggak akan memaksa. Kalau Mbak nggak suka ya udah, untung banget dilepas. nggak sih? Iya. Kalaupun ditawari iya ya, dia akan menjelma dengan apa yang kamu inginkan, Ya. kamu pikirkan. Karena supaya untuk menarik nafsu duniawi dan ketertarikan itu. Tertarik, Oh kan? bisa dapat apa yang? Iya, Oh my God. iya akan mengarah ke situ. Terus berapa kali coba-cobaan itu loh Om dari kecil, Iya. dari mama ngajak entah itu mama benar atau enggak, Iya. sampai nikah yang 2 kali lagi. Iya. Iya, itu saya tafsirkan itu. Jadi mereka mungkin lebih kayak Middle East ya wajah-wajahnya kalau ya tapi bule Turki gitu loh Mbak, Eropa Timur itu loh. Kalau imannya Mengiyakan. nggak kuat, Iya, dan yang ngeliatnya kayak mengiyakan. gitu ya. Iya. Termanifestasikannya gitu. Jadi masih ada satu tahapan saya enggak gitu, maksudnya ada penyangkalan batin, iya, oke. gitu. Kalau kemudian 7 penyangkalan terhadap Tuhan diiyakan, Wes. menyatakan cinta, menerima lamaran, nggak akan bentuk yang Jadi baby udah itu. iya.
bentuk yang mu yang inginkan. bagus-bagus tadi Ya. ya. Iya. Sesuai yang Kayak kriteriamu cowok-cowok gitu, atau Turki yang lah kamu modelannya pengen, gitu, cowok-cowok Timur Tengah My Turki God. gitu. menarik. Ternyata, kisah Mbak Mayang ini sangat kompleks ya. Berarti Iya, dari iya. Menguras yang energi banget sih cerita kayak gini iya, tuh. pusing juga. Iya kan? Jadi dari yang awalnya ini adalah teman gaib, terus ternyata ada Iya. kita pikir itu adalah ruatan, tapi ternyata jadinya itu ritual. Terus juga Ritual. ternyata ya kan, terus ternyata jadi berarti kayak teror atau ajakan untuk meneruskan dari perjanjian yang sudah dibuat di masa Iya. lalu juga ya Iya. hitungannya. Maka nanti kalau sejarahnya ini juga. rame ya lanjut ke rumah. Iya, oke. benar. Bukan berarti terus nanti pada takut nonton kan tetap dirahasiakan ya Mbak ya. Ya, ya. Jadi teman-teman nih jangan lupa juga nih untuk subscribe juga supaya bisa tahu lanjutan dari kisah apapun yang kita ceritakan di Opsan. Iya. Dan juga jangan lupa ramaikan komen nih. Nanti kalau rame kita akan datang ke rumah Mbak Mayang ya. Tentunya atas seizin MbakMayang supaya kita bisa menelusuri ya Om Kayak jejak-jejak sebenarnya ada apa sih residualnya itu ya ya, sebelum itu. jejak-jejak apa Pembawaannya yang apa. ada di situ gitu. Nah, oke, mungkin untuk saat ini kita sudahi dulu ya Om. Iya. Mungkin Mbak Mayang ada pesan dan kesan dari mungkin yang mengalami serupa harus mengambil apa bijaknya Sikap gimana seperti sikapnya seperti kalau apa. kalau dari aku pribadi sih teman-teman untuk sobat Javanika semua Mm-mm. lebih ke tetap percaya intuisi aja walaupun kadang kalau memang ada hal yang terlalu aneh kita harus set boundary sendiri sih jadi nggak yang terlalu percaya tetap ya penting percaya sama Tuhan dah gitu aja sih ya Buat percaya ya penting jadi tameng nggak tahu ya sampai maksudnya sampai detik ini Mayang ada di sini pun juga menurut Mayang udah diselamatin berkali-kali dari setiap rentetan Peristiwa. iya kayak gitu yang menurut Mayang itu benar-benar menguras energi yang bikin Mayang sampai sekarang normal ngomong aja menurut Mayang tuh udah keren banget gitu jadi kayak yang penting itu tadi sih harus set boundary sama percaya kalau Tuhan tuh sebagai penolong dari hidup kita selalu sih kayak gitu. Siap. Terima kasih ya Mbak Mayang sudah Terima berbagi kasih, Mbak. cerita. Kali bisa juga ketemu pesan. di rumah ya. Ya, ini siap-siap ya Mbak. Ya, udah kayak kepo ya. Iya benar. Jadi buat teman-teman jangan lupa ramein, subscribe juga biar gak ketinggalan kelanjutannya. Oke? Om mau silakan. Iya, terima kasih untuk Sobat Javanika mestikan dari awal hingga akhir. Tetap dukung tim KTJ, juga podcast Opsan, dan jangan like, subscribe, nyalakan lonceng. Sebanyak mungkin tinggalkan kritik, masukan, sarannya di kolom komentar. Kita tutup akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi otan sapina ringan rahayu, sabun dumati.